Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 3 Mei, judul renungan kita, Yesus berkata, banyak tuaian. Ayat hafalan, Matius pasal 9, ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Penyembuhan orang bisu di Kapernaum adalah setelah penyembuhan 2 orang buta yang dilakukan Yesus di rumah Petrus. Itu adalah mujizat penyembuhan yang terakhir yang dicatat dalam perjalanan pelayanan Yesus yang kedua di wilayah Galilea. Sebagaimana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary halaman 371. Dalam perjalanan pelayanan Yesus, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 9 ayat 35. Kemana saja Yesus pergi melayani, banyak orang datang mengikuti dia, tidak terkecuali apakah itu siang ataupun malam. Besarnya keinginan orang banyak untuk datang dan melihat Yesus, bahkan mendengar dia mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Boleh jadi mereka sudah mengagumi Yesus atas berbagai mujizat yang sudah dilakukannya. Selain itu, memang orang-orang Yahudi sudah belajar tentang nubuatan dalam kitab para nabi, bahwa seorang Mesias akan datang, dan mereka menanti-nantikan itu. Ketika Yesus melihat banyak orang yang mengikuti dia, Yesus dapat melihat kerinduan hati mereka. Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengetahui isi hati dan pikiran semua orang, termasuk mereka yang sedang mengikutinya. Itulah sebabnya, ketika banyak orang datang berbondong-bondong mengikuti dia, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus tahu bahwa mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 9 ayat 36. Mereka inilah yang disebut sebagai tuaian. Tuaian artinya jiwa-jiwa yang sesungguhnya rindu menjadi pewaris kerajaan sorga. Dengan demikian, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 9 ayat 37. Hati Yesus terjamah oleh belas kasihan karena melihat orang banyak itu. Dia merindukan agar mereka dilayani dan menjadi pewaris kerajaan sorga. Itulah sebabnya Yesus mendorong murid-muridnya untuk meminta kepada Bapa di sorga, supaya Bapa di sorga, si pemilik tuaian itu, menggerakkan lebih banyak orang untuk melayani seperti Yesus, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 9 ayat 38. Yesus, yang engkau sudah jadikan sebagai sahabatmu yang terbaik, pasti mengajak engkau juga untuk ikut dalam pekerjaan pelayanan penuaian itu. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami adalah pekerja-pekerja atas pekerjaan Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami boleh menjalankan pekerjaan kami dan tanggung jawab kami untuk melayani Engkau, untuk melayani para tuaian-tuaian yang rindu akan kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.